Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah di kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal Top-Tier yang berjudul Corporate Social Responsibility and Financial Fraud, Moderating Effect of Governance and Religiosity. Jadi penelitian ini tuh penelitian punyanya si Kim Jong Bun. Oke. Terus kemudian aku sengaja nggak bikin PPT karena aku ngerasa mungkin kita perlu melihat sistematika juga yang terkait dengan introduction sekalian aja, karena aku juga lagi belajar introductionnya penulisannya Kim Jong Bun. Siapa tahu nanti bisa membantu teman-teman buat nulis penelitiannya selanjutnya, kan jadi perspektif baru gitu ya untuk bisa menulis penelitian gitu. Nah, di penelitian ini itu sebenarnya umum ya, pada umumnya ya CSR ya kayak gitu-gitu aja. Terus kemudian dikaitinnya itu adalah dengan financial fraud. Nah, pengukuran di sini financial fraud-nya dengan menggunakan istilah yang digunakan, logika yang digunakan itu pakai earnings management tuh, tapi pengukurannya dia pakai pengukuran yang berbeda. Jadi nanti kita akan beda itu. Terus seperti yang aku bilang, penekananku itu nanti bakal ada di introduction. Terus di sini tujuan penelitiannya adalah untuk tahu apakah CSR yang dipakai itu sebagai cara untuk memanipulasi gitu kan, atau menutupi kecurangan yang terjadi di perusahaan mereka gitu. Terus di strukturnya mereka, dia langsung pada umumnya dia bilang tentang metodologi yang dipakai. Terus di sini hal yang paling yang menarik menurut aku adalah dia pakai governance environment, kayak weak-nya itu kayak gimana. Terus yang sama religiosity states. Jadi nanti kita bakal lihat itu. Oke. Nah, di bagian introduction sebenarnya yang pertama itu di paragraf 1, kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini itu adalah CSR dulu itu diceritakan tuh apa sih yang menarik gitu. Terus kemudian oleh penelitiannya siapa, dia banyak mensitasi di sini. Terus argued dari siapa, sorry kepencet mana sih. Nah, diargut dari siapa, terus kemudian penelitian-penelitian yang berkembang terkait dengan CSR itu apa gitu ya, temuan penelitiannya sedikit itu kayak gimana untuk dikaitkan dengan bagian dari earnings management yang dibawa ke paragraf 2 ini. Nah, di sini yang aku bilang tadi, dia langsung ngomongin tentang kaitannya dengan earnings management kayak gimana sih, terus logika-logika yang bisa dibangun itu kayak gimana, itu dijelaskan di paragraf 2. Yang di paragraf 3 itu tuh dia langsung nyebutin bahwasanya ada masalah, karena ada masalah kayak gini dia pakai metodologi namanya PSM. Dia pakai PSM kayak yang teman-teman udah pelajari selama ini. Terus dia juga menyebutin ada DID approach, atau ya kayak cuma ya semacam moderating gitu, mirip kayak gitu. Terus dia juga menyebutkan bahwasanya ini dikombin dengan PSM untuk memastikan bahwasanya dia datanya valid gitu. Oke. Terus di paragraf yang selanjutnya dia itu memasukkan tentang step yang digunakan. We first examine bla 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 gitu. Itu tuh dia cerita tuh step-stepnya gitu. Kami pertama-tama, kedua, ketiga, banyak. Kalau teman-teman sering ngebaca atau analisis paper gitu kan, ada beberapa artikel yang bagus yang dia itu bisa menyusun kalimatnya itu jauh lebih sistematis, dan rata-rata yang bagus aku itu sering banget nemuin kalau first, second, third gitu-gitu. Dia kayak memberikan bukti dan evidence yang lebih kuat kayak gitu, dengan cara menyebutkan detail yang dengan penyebutan 1, 2, 3 gitu-gitu. Itu boleh dicoba dalam penulisan teman-teman di sini. Oke. Terus kemudian di sini ada findings-nya ya kayak gitu. Terus langsung biasanya kan kalau kita kan sebelum finding kita udah ngasih tahu tuh kalau berdasarkan agency problems gitu atau agency teori ini kayak gini. Tapi di paper ini dia itu langsung ngomongin tentang findings-nya bla bla bla, terus baru di compare sama si teorinya gitu.
Oke, sampai di sini. Terus kemudian kita ini ceritanya adalah dia menceritakan tentang teori-teorinya, kayak apa yang dipakai, termasuk dengan kayak metodologi sedikit ya. Ini kayak tahapan-tahapan gitu. Ini sebenarnya additional aja. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat paper-paper yang jauh apa ya, bagus gitu kan, punya apa termasuk kuartil 1 atau yang top tier, itu justru macam-macam banget dan itu bisa dicontoh sebenarnya. Tinggal kita mau nggak analisis itu biar apa ya, ada kebaruan gimana sih nulis atau bikin introduction yang bagus. Soalnya Pak Iwan itu pernah bilang kalau bahwasanya introduction itu kekuatan utama untuk menarik si reviewer untuk tahu apakah ini tuh layak dibaca atau enggak gitu. Itu tuh biasanya ada di introduction. Walaupun di bab 3 dan bab 4 itu adalah poin utamanya gitu. Terus selanjutnya ini pada umumnya sih ini langsung sistematika penulisannya. Terus kita langsung masuk ke institutional background. Pada umumnya di sini institutional background-nya itu dibikin kayak gini emang, kayak oh ya ternyata ada accounting skandal in early 2000 gitu kan, tahun segini. Nah, dia itu karena ada peristiwa yang Sarbanes-Oxley ini, terus dia itu menggunakan bahwasanya ada fraud financial reporting gitu. Terus berdasarkan dari ini dia kayak ngasih dampak yang besar gitu. Nah, teman-teman perlu meng-highlight di beberapa paper yang menarik atau yang top tier itu biasanya justru punya kejadian atau big impact gitu, atau situasi yang punya efek yang besar gitu. Itu jadi penanda kalau misalnya teman-teman bikin penelitian baru. Jadi kayak kebaruannya, novelty-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Terus di sini kayak dia menjelaskan tentang interesting activities-nya, kayak misalnya yang di sini coordination of CSR activities and financial fraud in Enron facilitated by the firm with governance system. Oh, gara-gara ini loh kira-kira gitu. Itulah kenapa akhirnya nanti dia akan memasukkan variable weak governance system ini sebagai moderating gitu. Terus tak lanjutin, setelah teman-teman tahu dari atas sampai bawah kan udah gampang tuh, udah karena udah terbiasa dengan baca artikel paper. CSR ini dikaitkan dengan financial fraud. Nah, apa bedanya dengan yang CSR yang kita gunakan atau pengukurannya kayak gimana? Kita langsung masuk ke bab 3-nya. Yang bagian variable definition. Jadi dia itu pakai 2 pengukuran, yaitu yang pertama adalah CSR 1 sama CSR 2. Apa yang membedakan? Sebenarnya yang membedakan adalah bentuk datanya. Kalau yang pertama ini adalah jumlahnya tuh dari skor dari masing-masing kategori gitu kan, dari yang number of strengths-nya. Jadi dia itu menggunakan data penelitian yang dari MSCI, jadi kayak database gitu, MSCI stats gitu, database. Terus dia udah punya datanya, dia punya item kayak GRI gitu, itu punya item di mana item-item itu dimasukkan dalam kayak community, terus ini di diversity, employee, environment, sama human rights. Terus sisanya adalah dia punya kondisi di mana dia masuk sebagai item strength, dan kemudian dia juga bisa masuk di item yang concern gitu. Atau yang kalau di sini kayaknya mungkin lebih ke maknanya negatif. Kalau strength di sini maknanya positif gitu kan. Gitu sih. Walaupun aku belum coba cek yang MSCI itu kayak gimana indikatornya, tapi kalau misalnya kebayang karena ngebaca kalimat-kalimat di atas itu lebih ke hal-hal yang negatif, kayak misalnya kerusakan, mungkin berdasarkan pengungkapan-pengungkapan yang negatif gitu. Terus bedanya apa dengan yang CSR 2? Yang CSR 2 itu dia dinilainya dengan scale gitu. Kenapa kok kayak gitu? Karena ada perkembangan kayak sama seperti GRI,
itu kan kayak itemnya kan berkembang tuh GRI 3, GRI 4, terus sekarang jadi GRI standar gitu ya. Nah, pengukuran itemnya jadi banyak macam-macam. Nah, karena nilai yang ini mungkin aja 4 item yang yes dengan 4 item yang di sini juga mungkin aja berbeda karena GRI standarnya beda gitu ya, kayak semacam itu, standarnya beda atau itemnya beda, maka akan tidak sama 4 dari yang nilai maksimumnya 4 sama 4 yang nilai maksimumnya 8, sehingga kemudian di sini itu dibikinnya dalam bentuk skala atau desimal gitu dari total masing-masing indikator, kayak total maksimal gitu. Nah, terus kemudian di sini tuh di paper ini tuh selain dari CSR 1 sama CSR 2, dia mecah tuh kayak model split atau subsample. Di sini itu pakai stakeholder sama third party. Jadi di sini itu jadi total dari diversity sama employees itu sebagai poin di mana dia dibagi ke stakeholder, tapi kalau yang third party di sini tuh community, environment sama human rights gitu. Nah, klasifikasi ini sebenarnya udah dia punya justifikasi sendiri di atas. Terus kalau yang tak lanjut aja ke strength-nya sama yang concern, ini kayaknya berdasarkan indikator yang positif sama negatif di poin ini gitu kan ya. Terus kemudian yang disclosure ini pada umumnya kalau misalnya dia punya CSR report yang kayak terpisah gitu sendiri, kayak SR sendiri gitu, dia maka dinilai 1, kalau enggak ya 0. Nah, untuk yang tadi aku bilang fraud variable, kalau kita kan tadi itu di atas itu sempat di-mention tentang earnings management tuh, tapi kalau di pengukuran yang di sini fraud itu menggunakan dummy. Kalau misalnya semuanya pakai dummy ya. Kalau misalnya dia melakukan kecurangan, pernah melakukan kecurangan, dia dinilai 1. Kalau enggak belum pernah atau enggak pernah sama sekali melakukan kecurangan, ketahuan kecurangan, maka dia dinilai 0. Kalau yang during, dia itu adalah saat tahun observasi dia lagi fraud gitu. Bedanya adalah kalau kayak gini berarti kalau dia waktu itu saat tahun observasi dia fraud ya berarti 1, kalau saat tahun observasi nggak fraud ya berarti 0 gitu. Kalau yang after dia itu kayak petunjuk waktu aja, kalau misalnya dia habis kayak habis dari fraud terus kemudian nggak fraud, nah itu tuh adalah 1 gitu. Terus selanjutnya yang di sini adalah dari yang length-nya. Jadi berapa lama sih number of month-nya gitu kan, dari fraud start date sampai dengan fraud end date gitu. Nah, ini itu udah menggunakan basis data. Dia kayak punya database gitu dari audit, laporan audit analitik. Bentar, mana sih? Nah, di bab 3. Di bab 3. Nah, ini. Nah, ini tadi yang aku sempat bilang tadi MSCI Stats, tapi dia itu punya si KLD. Terus, nah ini coverage of the audit analytic sama legal database start. Jadi dia udah kayak ketahuan gitu berapa lama sih dia melakukan kecurangan. Kalau di Indonesia sendiri aku nggak tahu apakah dia itu emang kita bakal menyediakan sampai detail dia mulai melakukan kecurangan sampai enggak atau gimana kayak yang dipakai di penelitian ini. Sepertinya sih menurut aku nggak ada. Tapi kalau misalnya nanti ternyata nemu ada yang menyediakan seperti itu atau datanya ada gitu ya di legal atau hukum kayak gitu yang mencatat kayak kecurangan perusahaan, mungkin bisa dipakai gitu. Nah, dari pengukuran tadi kita langsung masuk ke analisis yang dipakai. Jadi pengujian datanya itu kita lihat di sini langsung ya pada umumnya sih. Di sini ada descriptive statistik, terus kemudian di sini juga ada Pearson correlation atau correlation metric. Nah, terus ini adalah apa ini? Univariate ini kalau nggak salah di ID-nya kalau salah. Ya. Ini univariate-nya benar.
Nah, terus habis itu yang pengujian utamanya adalah menjawab 3 hipotesis tuh. Hipotesisnya ditunjukkan dengan yang pertama adalah kalau misalnya perusahaan itu punya financial fraud ke CSR, terus yang kedua itu nih ya, significant change in performance fraudulent firms. Terus yang kedua itu adalah CSR performance dengan weak governance yang dimoderasi. Terus yang ketiga adalah high religiosity gitu kan, di area yang religius gitu. Ini menarik sih menurut aku, apalagi kalau misalnya Indonesia punya karakteristik agama yang kuat, misalnya aku nggak tahu apakah ada kecenderungan agama tertentu, tapi kalau misalnya kita melihat kayak syariah gitu-gitu, itu mungkin bisa dianalisis CSR-nya CSR-nya perbankan ya, itu nanti bisa dipecah seperti ini. Menarik sebenarnya, yang penting bisa dibawa ceritanya. Terus kemudian untuk yang hipotesis ini sebenarnya temuannya itu kayak gimana sih? Jadi dari sini ternyata nggak signifikan tuh, yang di dependent rata-rata nggak signifikan. Jadi dia akan di penjelasan di sini dia menggarisbawahi bagian fraud sama during. Jadi kalau misalnya dia kecurangan, dia curang gitu ya, perusahaannya curang, dan ternyata dia itu lagi curang saat itu di tahun observasi, dia itu justru bakal meningkatkan nilai CSR-nya gitu, meningkatkan pengungkapan CSR-nya. Kenapa kok kayak gitu? Ya karena di sini itu CSR itu disalahgunakan oleh perusahaan gitu kan. Biasanya adalah digunakan untuk menyamarkan kesalahan. Terus kemudian ada mereka itu harus menjaga hubungan baik gitu, menjaga hubungan baik dengan pelaku kepentingan utama, mengelola citra perusahaan kayak reputation kayak gitu ya pada umumnya. Terus kemudian mengurangi kecurigaan publik. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang itu perusahaan-perusahaan yang curang justru akan menunjukkan kayak apa ya, seberapa dia itu peduli terhadap lingkungan gitu ya, untuk menutupi hal itu. Terus kemudian di sini ternyata hasilnya kayak gini, kayak seperti yang udah tak jelasin. Aku nggak terlalu melihat hal unik lain selain yang tak jelasin tadi. Di sini pakai sama pada umumnya, ada firm fixed effects sama year fixed effects. Ini selanjutnya adalah yang di tabel 4, aku bakal seperti yang tadi udah tak jelasin, bahwasanya dia ngebagi subsample atau subdivision gitu ya, berdasarkan yang kalau misalnya dia stakeholder, yang tadi berdasarkan employee dan apa ya tadi, lupa pokoknya tadi di pengukurannya. Terus ini third party-nya, strength sama concern. Nah, pembagian ini tuh kita bacanya dua-dua. Jadi di tabel 4 specification 1 sama 2 itu sebenarnya dia bercerita tuh kalau misalnya perusahaan itu dari hasil ini tuh menunjukkan jika penipuan itu meningkatkan investasi di kedua pemangku kepentingan, baik itu yang di stakeholder atau yang third party gitu, dari periode fraud yang berlangsung gitu. Terus yang di specification 3 sama 4, dia itu ngomong bahwasanya kalau misalnya ada peningkatan skor di pada kekuatan CSR-nya, ini kan CSR-nya jadi semakin tinggi karena positif tadi, kayak gini. Lebih banyak karena dilakukan lebih banyak sumbangan atau amal gitu. Nah, sedangkan sebenarnya yang di bagian strength ini karena dilakukan karena banyak amal, banyak kegiatan yang positif gitu-gitu. Sedangkan yang kekhawatiran, kenapa kok nggak signif ini? Yang concern ini, yang bagian ini kenapa kok nggak signif? Itu karena dia itu cenderung didorong oleh teknologi perusahaan yang ada. Jadi pengungkapan yang kayaknya negatif itu nggak tersampaikan, nggak ada gitu. Dan itu nggak menjadikan kekhawatirannya berkurang. Dia analisisnya seperti itu. Gitu. Tak lanjutin ke tabel 5. Di tabel 5 ini adalah kalau misalnya gimana ya ceritanya kalau misalnya ada corporate governance yang lemah gitu kan, entrenchment di sini ngomongnya.
Nah, ternyata kalau misalnya dia lagi kondisinya fraud pada periode sampel yang berlangsung dan pada punya corporate governance-nya jelek gitu ya, dia pasti bakal CSR-nya jadi semakin tinggi tuh, gitu ceritanya. Nah, nilai signifikasinya juga meningkat dari yang tadi bentuknya yang cuma number, terus yang lebih valid lagi yang pakai scale tadi, dia otomatis dia tuh bilang sebenarnya bahwa saya CSR2 itu lebih valid timbang yang di CSR1. Karena kan keputusan dia untuk menambah menggunakan variabel CSR2 ini didasarkan dari kelemahan dari yang CSR1 gitu. Di tabel 6 dia itu ngomongin tentang low religiosity benar. Nah, kalau misalnya di negara atau bagian state gitu ya, kalau di daerah tertentu di mana perusahaan itu berdiri, misalnya nih kantorku ada di Jakarta, apakah sama dengan di Aceh gitu kan? Mungkin aja yang di Aceh lebih religius gitu, atau mungkin di Bali lebih religius karena adatnya lebih oke gitu ya, terus kental akan agama gitu-gitu, sehingga mereka itu mendasarkan kenapa menggunakan religiosity karena pendapatnya adalah orang-orang yang cinta agama, maksudnya punya keteguhan dalam perihal agama itu tadi, dia itu cenderung untuk lebih percaya atau suka dengan hal-hal yang berbau alam, kembali alam, terus kayak melakukan perlindungan, hal-hal yang memberikan penghargaan lah terhadap CSR sendiri gitu. Nah, hasilnya juga sama, hasilnya makin positif gitu kan. Makin kalau lagi fraud pada periode sampel yang dipakai dan berada pada daerah yang religius, dia itu cenderung bakal meningkatkan lagi CSR-nya gitu. Seperti itu. Terus yang ini adalah kalau di periode ini ya, dibagi dalam long sama short. Kalau kayak gini ini semakin panjang gitu ya, semakin panjang dia semakin CS-nya semakin luar biasa, makin menjadi-jadi gitu kan. Kalau posisinya kayak gini gitu. Semacam itu. Nah, ini adalah robustness test yang dia lakukan. Ini termasuk dia pakai PSM. Kalau di sini dia bilang pakai PSM, hasilnya juga oke, sama-sama positif gitu ya, sama-sama signifikasinya juga makin tinggi dibanding yang sebelumnya. Ini after kayak kejadian gitu. Kalau after nggak signif, tapi kalau misalnya ketika dia lagi fraud, dia bakal cenderung signif gitu. Udah sebenarnya di sini tuh cuma sampai di sini sih. Periode sampelnya tadi aku belum sempat nyampein itu. Periode sampelnya dari tahun 1995 sampai 2016. Oke, sudah selesai presentasi saya. Jadi apakah teman-teman mau diskusi? Dipersilakan. Halo. Iya, halo. Oh ya, aku tadi kan sempat kamu jelasin kan yang ngait no religius itu tadi tuh lucu sih. Jadi tuh tadi tuh dia itu ngeinteraksiin fraud tapi di daerah religiosity ke CSR gitu kan. Benar. Aku Nah, juga mikir tuh, gimana ya ceritanya kok lucu. moderating dalam tiga variabel gitu ya. Apakah ini Nah, benar? Aku juga mau mengkonfirmasi tuh sebenarnya. ada sih aku yang tak notice tuh bukan karena DE diinteraksi tiga variabel. Tapi kan dia kan akhirnya kayak seolah-olah bilang kalau misalnya hasil itu kan jadinya pas tapi di daerah religius itu akhirnya bisa mendorong lebih CSR gitu kan. Nah, tapi Nah, nih misalnya ini daerah religius lah pada fraud menurut. nah kan Maksudnya kok tetap ada fraud? oke.
Nah, CSR ini kan sesuatu yang dilakukan yang diperhatikan sama stakeholder ya, kayak pengguna gitu kan, pengguna laporan, kayak masyarakat gitu-gitu ya. Tapi kalau yang dari fraud itu kan sisi di dalam perusahaan gitu. Ya pasti jelas beda. Kalau kepentingan perusahaan jauh lebih tinggi gitu. Itu artinya hanya beberapa oknum ya. Sehingga kalau tadi Agnes mikir, kalau di daerah religius harusnya nggak fraud gitu kan ya. Benar nggak, Nes? Tapi karena aku nangkepnya soalnya aku nangkepnya kayak religiusnya itu kan dia juga kayak jelasin seolah-olah karena di daerah religius akhirnya perusahaan itu jadi anu kan, maksudnya kayak Jadi jadi apa sih namanya? mendorong Istilahnya CSR ya itu. terpengaruh daerah religius gitu loh, nangkepku tuh kayak Mm, gitu jadi. mm. Oke. Lah tapi kan maksud lah yo efeknya aneh gak sih nih karena religius. Soalnya maksudnya yo iso memang karena fraud sebenarnya gak gara-gara religius ya kan. Kalau Oke. misalnya dia di daerah religius ya kudunya gak fraud gitu loh maksudnya. Oke, Kak Tapi dia hmm? mm-mm, Gimana, dia itu Nes? pengukuran religiusnya tadi itu apa ya? Aku tadi mikir nih. Religiositasnya itu Pengukuran perusahaan yang di daerah perusahaan kantor utama di daerah yang mm-mm. itu termasuk di list religius apa enggak gitu. Saya sebentar tak baca ini. Dia ini negara apa tuh? Kim Jong Un. Nah, nih, Siapa Kim Kim siapa? di lo 1 Apa if a itu? firm headquarter Kan? religious level. Oh, Mungkin iya di gak sih, Indonesia tapi juga nggak ada dikasih tahu kayak ya ACI itu kan religius. luar biasa kan, kayak syariahnya dan lain-lain gitu ya. Mm-mm. Mm. Tapi ini dia pakai berbagai negara gitu, apa cuma satu negara? Ini Maksudnya ini kayaknya dari satu negara negara mana sih? sih, satu negara nih. Kalau ngelihat ini ya, Cina ya? eh Dia. Cina kayaknya. Benar ya? Aku Hmm. sejujurnya aku nggak ngebaca Cina atau enggaknya ya. Aku cuma ngebaca sih. Dia itu intinya adalah pokoknya dia ada di list yang ini aja. Si audit analitik ini. Stanford Securities Class. Kayaknya bukan deh, bukan Cina deh. Ini soalnya class action lalala Stanfordnya. Bukan Cina deh. Hmm. Lalala. Soalnya gak, ya, ya dia kenapa kok nggak mau kayak ngasih tahu maksudnya dia tuh di negara mana lebih spesifik Iya, gitu ya? nggak Maksudnya ada. dia cuma bilang religius itu pakai iku indikator, tapi indikatornya ya negara aku di sini. Mm-hmm. Kayaknya ini emang kayak pertama aku nggak menemukan negaranya mana. Terus yang kedua, kayaknya sih karena dia ngambil datanya dari perusahaan yang dilaporkan pernah dan apalagi fraud gitu tahun ini sampai ini gitu. Kalau kita ngelihat di sini ya, kita tak coba tunjukin yang nih sampel selectionnya. Without fraud start or ended, not finish datanya, non composted, for year, lalala gitu. Fraud case lagi, dia nggak ngomongin tentang country-nya malahan. Gitu. Yes. Yuhu. Mbak, Oke, soalnya monggo. oh iya, itu apa mau tanya collect data yang fraud itu kan tadi ada beberapa proxy itu diambil dari data analitik audit tadi ya. Oh iya, kayaknya sih dari situ ya. Soalnya data-data yang kayak ini number kayak dia proses start fraudnya itu apa namanya juga dari laporan itu dia nggak melakukan kayak hand collecting atau di annual report. Di sini tuh penjelasannya nggak ada itu sama sekali. Penjelasannya hanya dari yang MSCI tadi, terus sama yang audit tadi audit analytic tuh. Kalau di Indonesia itu penelitian terdahulunya itu biasanya fraudnya itu diukur sama apa, Mbak? Kalau di Indonesia kita bisa pakai earnings management, manajemen laba itu. Kalau itu ya dari sisi manajemen ya, kalau dari sisi audit kita bisa pakai audit quality gitu. Nah, ya tadi dia logikanya masih menggunakan yang earnings management di bagian mana nih? Nah, paragraf 2 ini. Earnings management lalalala. Reputation mislead, manipulation of earnings gitu. Mungkin bisa aja nanti EM-nya dibikin 2 pengukuran
misalnya adalah EM yang kita punya itu ya, terus kemudian EM yang kayak nanti kita bikin subsampel, EM yang tinggi banget, apa yang lebih rendah gitu ya, gitu. High sama low. Biar bisa dummy. Oke. Banyak itu sih, apa? Tadi kan kamu sempat bilang pas di pendahuluan tuh kalau dia tuh langsung apa namanya kayak langsung jelasin kalau be fine gini. Emang maksudnya aku nggak tahu ya, aku kan kurang banyak pengalaman. Maksudnya dari menurutmu itu memang lebih bagus yang kayak gitu, Tara. Maksudnya dia nggak pakai gambas dulu berdasarkan teori terus baru ngonekin, atau memang lebih bagus langsung to the point baru ngonekin sama teorinya gitu. Oke. Kalau menurut aku pribadi sebenarnya itu tergantung gimana penulis membawa cerita ya. Tapi biasanya kalau dulu kan kita dependent independent ya. Kalau kayak gini kan dependent independent tuh ini dependent terus kemudian ini selanjutnya independent gitu ya. Kalau aku itu lebih suka ke ngasih tahu dulu tuh gambarannya apa sih yang menarik gitu dari apa namanya kayak penelitianku itu yang telah kita analisis itu apa yang menarik gitu. Biasanya aku sering pakai itu. Nah, kalau pengen tahu atau mengcompare penulisan yang pernah kita pelajari, mungkin kamu bisa lihat yang punyanya Gul kalau nggak salah. Gul ya, bener ya? Ferdinand Gul, bener. Ya, itu kita udah pernah dikasih tuh kalau gimana sih menulis yang bagus gitu. Kayaknya di grup Dream Team juga ada macam-macam. Sebenarnya macam-macam, cuma ya gimana membangun ceritanya, gimana masukin novelty-nya gitu-gitu yang harus dipertimbangkan. Oke. Sama-sama belajar. Tapi ada lagi diskusinya, Rek. Mbak tadi itu kalau nggak salah di bab awal-awal tuh disinggung masalah DID-an. Itu DID-nya di mananya ya? Kok aku DID itu kurang sebenarnya paham? konsep DID itu kan sebenarnya kan sama kayak moderating ya. Kalau kamu nanya yang pakai DID itu nggak salah Fiona. Halo. Iya. Benar nggak? Coba konfirmasi aku. Maksud yang aku pahami DID itu kayak moderating. Kayak cuma ya ini 1 atau 0 gitu toh sih. Iya, moderating sama tahun sih. Gimana? Moderating sama tahun. Mm-mm. Kayak misalkan aku COVID sama sebelum COVID gitu. Berarti kan sama kan ya? Kayak moderating sama kayak DID ya? Kayak cuma mengklasifikasikan 1 atau 0 gitu. Iya. Jadi Gitu. kayak di compare gitu, Mbak. Apa kalau dia dimoderasi gimana? Jadi Gimana? kalau mengklasifikasikan buat kayak DID atau moderating, dia tuh ya dinilai 1 jika kalau yang di kasusnya Fiona itu adalah setelah COVID dinilai 1, berarti dia masa krisis. Sebelum COVID itu dinilai 0 gitu. Jadi DID kayak didami. ada rumus Duval-nya sendiri. Aku nggak hafal karena aku nggak pernah pakai. Terus tapi kurang lebih konsep logikanya akan sama dengan yang moderating gitu. Di sini sejujurnya ya, kalau ini tak kasih lihat di sini dia dengan optimis gitu, dia bilang untuk mengatasi ini kita melakukan DID sama combining bla 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 gitu kan. Tapi di penjelasan yang di menjawab hipotesis, dia nggak mention DID sama sekali, dia ngomongin tentang moderating. Jadi menurut aku kayaknya yang dimaksud adalah moderating ya gitu. Kalau kita ngomongin yang di ID terus dibarengin sama PSM tadi, waktu aku kan mungkin ngacu ke tabel 8 ya. Tapi bentuk tabel 8 pun ternyata hasilnya kayak interaksi, kayak moderating gini. Ya itu. Iya. Aku pernah lihat apa namanya Pak Iman itu jarine ya di ID itu ya moderasi itu, ya ngeran moderasi, variabel interaksi. Nah, sih ada yang mengkonfirmasi. Atau kok enggak itu loh, lihat punyanya Pak Iman artikel yang stok crash risk ya nih Kak salah. Itu pakai di ID gitu ya. Oh, oke. Oke, nanti bisa dicek ya. Yang zaman Soeharto. Yes. Ada lagi, Rek.
bisa mau tanya, Roh. Ini tapi pertanyaan orang yang nggak pernah baca tentang penelitian CSR. Oke. Pengukurannya selain JRI apa sih? Aku cuma pernah dengar. Aku nggak pernah baca penelitian CSR, tapi selalu dengar JRI. Soalnya dulu kan pernah ketemu Bu Lina juga kan ngomongin JRI, tapi sebenarnya aku tuh nggak nyambung sama JRI juga. Oke. JRI. Selain itu ada KLD, terus ada lagi, kalau nggak salah itu ada 4 atau berapa ya, banyak. Aku ada PPT-nya, nanti tak coba cariin, terus nanti tak share ke grup. Yang paling gampang pakai variabel apa? Semuanya pakai JRI, soalnya kita udah punya datanya ya. Ya, yang paling gampang sebenarnya nggak ada yang paling gampang, semuanya beli sih. Itu kayak udah database. Kalau GRI kan kita collect sendiri-sendiri tuh satu-satu, terus ngedami 1-0, terus ngebukain gitu kan, karena ada indikatornya kan. GRI itu kita manual itu. Tapi kalau misalnya kita pakai KLD dan lain-lain yang aku mention tadi, itu udah database. Jadi kayak kita tinggal nerima beli data gitu aja, terus data kita dapat Excel-nya gitu, ya kayak gitu. Dia udah ada itemnya sendiri. Nah, berarti bisa nggak hasil penelitian CSR yang pakai JRI sama KLD dan 3 lainnya itu beda hasilnya? Sama kayak teks agresif yang aktivis itu kan pengukurannya banyak tuh, ada Core ITR, GAAP, pokoknya ada 3. Mas Fajar tuh juga punya model pengukuran yang lain. Benar. Berarti kan bisa aja hasilnya beda tuh. Benar. Mas Fajar tuh nggak salah dummy, tapi Akmas itu angka kayak koma-koma gitu. Berarti itu wis beda hasil kan. Berarti kan bisa aja dibilang hasil penelitian CSR yang pakai JRI itu dia soalnya dia nggak nguji pakai pengukuran CSR yang lain gitu. Oke. Kalau bisa atau nggak bisa, sebenarnya bisa, semuanya itu bisa. Terus kemudian gimana sih cara peneliti untuk ngebangun ceritanya biar sama? Ya kayak yang kita lakuin, dicobai semua, terus yang bagus yang mana yang bisa ngasih cerita yang oke gitu ya itu yang dipakai. Tapi kan cara peneliti untuk memberikan novelty dan memberikan kevalidasian di dalam papernya itu macam-macam kan, entah itu measurementnya yang dibanyakin macam-macam gitu kan, ada banyak measurement CSR 1, 2, 3 gitu, ada yang pakai pengujiannya, pakai robust, pakai endogeneity gitu-gitu. Terus mungkin ada dikasih, kalau misalnya di subsample gimana, di split gitu kan. Ada yang, kalau gimana kalau dimoderasikan. Nah itu gaya-gaya peneliti aja untuk menambah cerita hal menarik gitu ya di dalam penelitian gitu. Semacam itu. Jadi tapi bisa dicoba aja sih. Bahkan multi country itu menurut aku juga perlu dicoba sama kita, karena kan kita fokusnya di Indonesia. Terus pertanyaannya adalah, seandainya kenapa kita memilih Indonesia? Apakah karena kita orang Indonesia? Harusnya kan nggak kayak gitu. Kalau peneliti yang mungkin udah masuk ke next level ya, mungkin harus nyoba, kita mungkin harus nyoba buat di compare gimana kalau negara berkembang sama negara maju, gimana kalau sama-sama negara berkembang di ASEAN, gitu-gitu sih. Pertanyaan-pertanyaan itu harus kita coba dan kita buktikan sendiri. Apakah memberikan, nggak karena kita orang Indonesia terus akhirnya meneliti Indonesia gitu. Itu sih. Aku masih bertanya-tanya dan penasaran. Oke. Ada lagi, Rek? Diskusinya udah. Alhamdulillah. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau udah, alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Semoga Jumat ini jadi Jumat yang berkah. Kita terus dikasih kesehatan, yang sakit dikasih kesembuhan gitu ya. Terus semua aktivitasnya, tujuannya, cita-citanya, visi-misinya tercapai. Amin. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Oh ya, Re. Oh ya. Ya udah kita tak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.